itu bernama Kwon Ye-en. Dia masih berumur 21 tahun. Nyataan pahit yang harus dia terima 2 tahun lalu adalah dia pernah menikah dan bercerai. Saat di SMA, dia dijodohkan oleh orang tuanya dengan seorang pria berkulit pucat. Namanya adalah Min Young-gi. 2 tahun sudah berlalu sejak dia bercerai. Kwon Ye-en pindah melanjutkan kuliahnya ke Los Angeles. Ucap seorang wanita cantik yang seumuran dengannya, dan dia adalah sahabatnya. Kwon Ye-en mengangguk, lalu mereka berdua bergandengan tangan berjalan pulang menuju ke apartemen mereka. Setelah 2 tahun di luar negeri, sekarang Ye-en menginjakkan kakinya ke rumah orang tuanya yang sangat dia rindukan. Dia melangkahkan kakinya berjalan masuk ke dalam rumahnya. Dia berjalan sambil menghampiri kedua orang tuanya. Ucap omanya sambil memeluk tubuhnya dengan sangat erat, karena selama 2 tahun ini dia hanya menatap wajah putrinya melalui panggilan video call saja. Goda apanya, tapi dia hanya memutar bola matanya malas, karena dia risih membicarakan topik tersebut. Nyonya Kwon menyenggol lengan suaminya agar dia tidak membicarakan hal itu lagi. Kau yang paham sekali apa yang sedang dipikirkan oleh kedua orang tuamu, kau hanya mengabaikannya saja. Lagian pernikahanmu berakhir karena kalian berdua tidak memiliki perasaan satu sama lain. Makanya hubungan pernikahan ini kandas begitu saja. Di ruangan ini terlihat seorang pria berperawakan dingin. Wajahnya sangat ketus, tidak ada senyuman sedikit pun sama sekali terukir di sudut bibirnya yang menghiasi wajah berkulit putih pucatnya itu. Dia adalah Min Young-gi, sekaligus pemegang saham terbesar di perusahaan SK Group yang megah dan sangat terkenal di seluruh pelosok santero Korea Selatan. Walaupun demikian, rupanya yang sangat tampan cukup membuat kaum hawa meleleh dan selalu siap mengantri untuk menunggu dijadikan kekasih. Bahkan mereka semua ingin mempunyai sosok suami seperti Namja Permarga Min itu. Wajahnya yang selalu serius karena kesibukannya seharian, dengan semua berkas yang harus dia selesaikan dari beberapa investor, sungguh membuat kepala si Adam itu berdenyut nyeri. Tak jarang dia sering sekali memijit pelipisnya karena merasa pusing dengan pekerjaan yang terus dia lakukan setiap harinya. Ketika dia melamun, tiba-tiba saja pintu ruangannya dibuka kasar oleh seseorang, dan itu adalah ulah sahabatnya yang sering masuk tanpa izin ke ruangannya saat dia sibuk dengan semua pekerjaannya. Tanya sahabat dekatnya, dan tentu saja pria itu memancing kemarahan pria dingin tersebut. Mendengar ucapan Jackson, tentu saja Young-gi menatapnya dengan tatapan mautnya. Jika bukan sahabatnya, pasti dia sudah mencekik leher pria itu sampai mati. Berani sekali dia bicara seperti itu padanya.
Baby, I'm bad. I just wanna get caught up in this life. I'm crazy, I'm mad. Do it no cap. Only got one, so you better go live it up. Cash in the bag, stadium packed. Giginya yang masih terus menanti mantan istrinya itu. Jackson bertanya dengan serius karena dia berharap sekali Yoongi bisa menikah lagi. Pria itu menggelengkan kepalanya, heran melihat sikap pria pucat itu tidak pernah berubah dari dulu. Suasana malam yang terasa sangat sunyi di pantai ini. Terlihat ada pasangan suami istri yang belum beranjak dari tempat ini. Bisa dikatakan mereka baru saja datang untuk membicarakan masalah rumah tangga yang telah mereka jalani selama mereka hidup bersama. Awalnya kau terdiam, tapi kau berusaha menjawab ucapannya setenang mungkin, walau hatimu rasanya merasa sangat bergemuruh. Setelah bicara seperti itu, Yoongi lalu pergi dari sana, meninggalkan gadis tersebut seorang diri, dengan kondisi yang sulit diartikan. Setelah Yoongi pergi dari hadapannya, dadanya terasa sakit, walaupun rasa sakitnya tidak seberapa, karena rasa sayangnya terhadap pria bermargamin itu, dan dia tidak bisa membohongi dirinya sendiri. Jika rasa sayang itu mulai muncul dan tumbuh dengan sendirinya, walaupun dia belum sepenuhnya mencintai mantan suaminya, tidak mau terlalu lama larut dalam kesedihan, dia memesan taksi online dan pulang menuju ke rumah kedua orang tuanya. Saat mencari sesuatu di laci samping tempat tidurnya, tanpa sengaja dia melihat foto pernikahannya dan mantan suaminya masih utuh di dalam sana. Wanita itu memandang foto tersebut, lebih tepatnya memandang foto mantan suaminya. Setelah bergumam, wanita itu membuang foto pernikahannya dengan mantan suaminya ke tong sampah yang terletak di sudut kamarnya. Wanita itu berdiri lalu mulai memilih dress yang akan dia gunakan untuk besok. Walaupun dress yang dia gunakan terlihat simpel, tapi mampu membuat kaum para Adam terkesima di acara pernikahan tersebut. Lekuk tubuhnya terlihat sangat indah dan dia terlihat seperti bidadari yang tersesat turun ke bumi. Kecantikannya mampu mengalahkan pengantin wanita yang sudah sah menjadi seorang istri. Di acara pernikahan ini, Ian berjalan menuju altar, lalu menghampiri sahabatnya yang sedang berdiri di sana bersama suaminya. Mereka berdua berpelukan cukup erat karena sudah lama tidak bertemu. Bahkan pengantin wanita terkesima melihat penampilan sahabatnya ini.
mendengar suara yang sangat familiar di pendengarannya. Ya, suara yang sudah tahu tidak pernah dia dengar, dan sekarang suara itu terdengar lagi, dan sosok itu berada tepat di sampingnya. Dia terlihat sangat ragu untuk menatap remaja tersebut. Tidak mau berlama-lama di sini, wanita tersebut berpamitan pada sahabatnya dan pergi ke kamar mandi sebentar. Tangannya ditahan oleh remaja tersebut hingga tubuhnya dikukung ke dinding dan wajah tampaknya tepat berada di hadapan wajahnya sekarang ini. Melihat mantan istrinya dari atas sampai ke bawah. Wanita itu terus memberontak, tapi Yoongi semakin mempererat lingkaran tangannya di pinggang ramping gadis tersebut. Yoongi bicara dengan sangat tulus sambil menggenggam tangan mantan istrinya. Mendengar ucapannya, kau terlihat sangat syok sekaligus tidak percaya dengan semua yang dia katakan. Tidak peduli dengan apa yang Namja itu katakan, wanita itu menghempaskan tangan Yoongi dengan sangat kasar, lalu pergi dari sana dengan raut wajah yang sangat marah sekali. Wajahnya terlihat sangat menakutkan. Ucapnya dengan suara teriakan yang sangat keras sebelum pergi meninggalkan mantan suaminya. Dia terus mengumpat dan marah-marah. Tanpa sadar, dia memukul setir mobilnya sampai tangannya terlihat sangat memerah. Karena moodnya sudah hancur karena seseorang, dia lalu pergi dari gedung mewah pernikahan sahabatnya. Tapi tadi sebelum dia pergi, dia sempat memberitahu sahabatnya lewat aplikasi WhatsApp dan mengatakan jika dia ada urusan mendadak dan harus cepat bergegas pulang. Setelah 2 tahun berlalu, saat ini langkah kakinya menuju ke tempat di mana dirinya dan mantan suaminya bercerai. Tatapan matanya terus menatap ke arah air laut yang sangat tenang dan disusul dengan angin yang terus bergerak dengan indahnya hingga menerpa wajahnya seperti Dewi Yunani itu. Udara semakin sangat dingin dia rasakan di tubuhnya hingga dirinya merasa sangat kedinginan. Tanpa dia sadari, ada seseorang yang melepaskan jaketnya lalu memakaikan jaket itu ke tubuhnya yang terlihat sangat kedinginan. Pria itu bicara sambil berdiri di samping wanita tersebut. Gadis itu tidak mempedulikan ucapan Yoongi. Dia melemparkan jaket tersebut ke arah pria itu, lalu segera pergi dari sana dengan cepat, tanpa mempedulikan suara Yoongi yang terus meneriaki namanya. Yoongi menahan tangan wanita itu agar dia tidak pergi. Why can't you tell me what you need? Who could have saved me when I felt so low? I wish for more than what we're feeling. I wish for what I had been missing. Ucap Yoongi yang berada tepat di depan wanita itu. What did you want me to stay? Am I your secret until death does us apart? Until love is all one hold, yeah. Kesalnya menatap tajam ke arah mata indah pria tampan itu. Falling on your feet, you're calling for it, you're longing for it, you're
Dia menarik tangan wanita itu menuju ke arah taman yang ada di sana.